Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wulansari Arlianto. Saat ini saya berprofesi sebagai pemilik usaha di bidang alat berat. Pekan yang lalu alhamdulillah saya telah mengikuti pelatihan Certified Counseling Terapi Coaching bersama Weldon Skills selama 3 hari berturut-turut, yaitu di hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 11, 12, dan 13 September 2024. Dari pelatihan CTC ini saya dapat lebih memahami mengenai perbedaan antara konseling dan coaching dan bagaimana cara melakukan konseling dan coaching yang benar dan tepat sasaran. Selain itu, di tengah banyaknya permasalahan yang kita hadapi sehari-hari, jiwa kita bisa ditenangkan dengan melakukan terapi. Terapi pada pelatihan kali ini adalah terapi SAFE, yaitu Spiritual Emotional Freedom Technique, dan terapi AIR, AIR. Sebagai seorang konselor dan coach, perlu dan penting untuk dapat melayani seorang klien dengan tenang, fokus, dan terstruktur sehingga klien mendapatkan hasil terbaik setelah melakukan konseling dan coaching. Setelah mengikuti pelatihan ini, saya semakin menyadari bahwa paradigma saya selama ini salah besar mengenai konseling dan coaching. Sebelumnya saya berpikir bahwa setelah seseorang melakukan konseling dan berkali-kali konseling dan belum ada perubahan yang signifikan, maka seseorang tersebut perlu di coaching. Ya, itu pemikiran yang sangat salah. Dengan dan coaching style yang dulu yaitu benar-benar old style, yaitu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kaku kepada coachee sehingga si klien tersebut seolah-olah merasa dijudge, ya, malah menimbulkan judgement pertanyaan-pertanyaan coachnya. Walaupun tetap pada coaching yang dulu juga dengan grow, yaitu ada goals-nya berdasarkan reality gitu ya. Terus akhirnya ditemukan beberapa option dan apa yang akan klien will do, rencana klien mau ngapain gitu, apa yang akan dilakukan. Dari Coach Ivan dan Coach Dila, saya lebih mengetahui perbedaan antara counseling dengan coaching. Dan coaching pada saat ini adalah coaching yang fun, coaching yang dekat walaupun tetap menjaga batasan-batasan dengan klien gitu ya. Tapi coaching saat ini bukan menginterview klien seperti seorang detektif yang interview suspek crime, tapi lebih kepada pendekatan manis secara profesional sehingga klien lebih terbuka dan coach lebih leluasa untuk membantu klien menemukan jawaban-jawaban atas hambatan yang sedang dihadapi oleh klien. Seorang coach juga perlu untuk lebih tanggap lagi ya, fast respond, dengan mencatat kata-kata unik yang keluar dari kliennya, mengetahui intonasi suara si klien pada saat mengucapkan kata-kata tertentu gitu ya, sehingga coach perlu untuk menggali ya lebih dalam lagi apa yang klien rasakan, apa hambatan yang dihadapi, dan bagaimana klien dapat menemukan jawaban ya atas hambatan yang dihadapinya. Jadi klien dapat problem solution itu dari dirinya sendiri memang, dan coach mengarahkan itu. Pada dasarnya baik counseling dan coaching bertujuan untuk membantu klien membuat keputusan terbaik dan membuat klien juga bertanggung jawab secara mandiri akan langkah-langkah yang akan dilakukannya sehingga tercapai suatu perubahan yang diinginkan. Di akhir sesi baik counseling dan coaching, klien akan diminta menetapkan rencananya mau bagaimana, komitmennya seperti apa, dan apakah rencana tersebut dilakukan atau tidak gitu. Akan dievaluasi oleh baik oleh konselor maupun coach di pertemuan sesi berikutnya. Perbedaan yang semakin signifikan yang saya dapatkan dalam pelatihan ini adalah bahwa konseling ditujukan agar klien dapat mencapai perubahan positif. Klien menjadi lebih mandiri dalam membuat keputusan dan bertanggung jawab dalam menjalani keputusan yang telah disepakatinya. Sementara coaching bertujuan agar klien dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya. Gitu, dalam coaching kan healing is achievement gitu kan. Dalam konseling, kita sebagai konselor mengevaluasi masa lalu klien agar emosi negatif yang dirasakan klien saat ini dapat lebih stabil, mulai dari selesai coaching sampai di masa yang akan datang seterusnya gitu ya. Terus seorang klien yang datang menemui seorang coach adalah klien yang memiliki emosi yang sudah stabil ya. Jadi coaching berfokus pada masa depan, apa yang akan dilakukan oleh klien gitu. Satu lagi perbedaan yang saya catat antara konseling dengan coaching adalah bahwa ada konfrontasi di dalam konseling jika klien merasa tidak bersalah atas perbuatan yang dilakukannya. Ya karena klien
kliennya seorang konselor kan mayoritas memang belum stabil secara mental. Sementara pada coaching, karena klien dinilai memiliki emosi atau mental yang lebih stabil, maka kalaupun ada kesalahan-kesalahan kecil dari klien, jawaban-jawabannya gitu, sebagai coach kita dapat lebih memaklumi dan kita tidak mengkonfrontasi. Ada beberapa tips juga yang diberikan para coach pada pelatihan ini mengenai ciri-ciri klien yang bisa di coaching dan klien yang belum bisa di coaching sehingga perlu konseling. Sangat berguna sekali ya tips yang diberikan oleh para coach ini, baik coach Ivan dan coach Abdillah. Kembali kepada terapi mindfulness yang diberikan oleh Coach Nugroho, bahwa dalam kehidupan sehari-hari yang sudah penuh dengan berbagai schedule, penuh dengan berbagai target, penuh dengan berbagai keinginan yang perlu dicapai, jiwa kita juga punya hak untuk dirawat dan disayangi. Jika tidak dipenuhi hak tersebut, maka jiwa akan kering, sehingga menimbulkan penyakit fisik. Di sini saya belajar mengenai self dengan melakukan afirmasi positif dan selalu menyebutkan nama Allah Ta'ala dalam afirmasi. Jadi tetap selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam afirmasi-afirmasi kita. Lalu dilakukan juga belajar juga mengenai bagaimana tapping di 9 titik meridian tubuh kita. Benar-benar setelah melakukan itu perasaan menjadi lebih tenang dan sakit yang ada dalam tubuh kita perlahan-lahan berkurang, bahkan seketika hilang. Teknik tapping ini berfungsi juga untuk membangkitkan sisa energi dalam tubuh kita atau energizer mindfulness. Nah, dalam pelatihan ini afirmasi positif pada saat seseorang melakukan law of attraction, ada satu yang terlupakan, yaitu kehendak Allah. Mengapa ada loa yang gagal gitu ya? Dan mengapa pada saat loa gagal kita sedih? Padahal yang perlu diketahui, kita perlu ketahui, perlu sadari, perlu yakini, jika Allah tidak berkehendak, maka keinginan tersebut ya tidak ada dalam takdir kita. Sepatutnya jika tidak terkabul, kita tidak kecewa atau bersedih, itu sudah kehendak Allah gitu. Kesedihan membawa penyakit di diri kita ya, baik penyakit mental maupun fisik. Selain terapi self, juga diajarkan terapi air, yaitu akui, izinkan, dan relakan, dengan panduan skrip kata-kata yang sangat bagus. Maka setelah terapi air, tubuh menjadi lebih rileks dan perasaan bahagia dalam diri kita kembali muncul ya. Jadi sangat berguna sekali pelatihannya ya. Demikian pelatihan yang saya dapatkan. Sebagai penutup, saya berterima kasih kepada Well Done Skills yang telah memfasilitasi, serta para coach, ada Coach Ivan, Coach Nugroho, dan Coach Abdillah, yang dengan optimal memberikan materi secara terperinci, mendalam, dan mudah dipahami, serta juga mudah dipraktekkan gitu ya. Maju terus Well Done Skills dan para coach, semoga dapat terus memberikan pelatihan terbaik bagi kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.